Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat yang kami hormati, dan juga pemirsa yang ada di rumah yang sedang beraktivitas. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua dan anda sekalian, sehingga kita bisa beribadah dan semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang hidup di era atau di zaman yang dimana kita sedang diuji oleh Allah berupa virus COVID-19. Ada banyak hikmah dan ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang penyakit yang sifatnya mewabah, apa jawabannya Nabi? Nabi menjawab, "Adzabun yab'asuhumullah." Nabi menjawab, itu merupakan azab bagi orang-orang tertentu dan merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Untuk mengantisipasi menularnya wabah virus COVID-19 ini, perlu diketahui oleh masyarakat dimanapun anda berada, bahwasannya kita semua harus tetap waspada. Namun jangan sampai kewaspadaan kita itu menjadikan kita stres, karena stres adalah penyebab datangnya berbagai penyakit. Kenapa bisa demikian? Karena pada dasarnya penyakit yang dialami oleh manusia itu sumber utamanya adalah diri kita sendiri, yakni pikiran kita sendiri. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Di dalam hati mereka ada sakit, gangguan psikologis atau stres, rasa cemas, rasa takut yang terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan berpengaruh atau berdampak pada kehidupan nyata kita. Maka dari itu, tetap waspada dengan berikhtiar dan berusaha dengan mematuhi pemerintah untuk tetap selalu memakai masker, dan kalau bisa di rumah saja, karena kita sedang diuji oleh virus COVID-19 ini. Tetap patuhi pemerintah
Selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, maka umat Islam, seluruh umat Islam wajib taat kepada pemerintah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah utusan Allah, dan juga taatilah orang-orang yang dimana mereka semua mendapatkan amanah untuk memimpin kalian. Berdasarkan firman Allah ini, maka kita wajib taat untuk sebisa mungkin tetap memakai masker dalam rangka ikhtiar kita, usaha kita, dan kehati-hatian kita agar tidak tertular penyakit yang mewabah ini. Mudah-mudahan kita semua, Anda sekalian yang ada di rumah, selalu dijaga oleh Allah dan dalam naungan Allah. Amin Allahumma amin. Kembali saya ingatkan kepada kalian bahwasannya patuhi aturan pemerintah, karena itu merupakan perintah Allah juga. Selagi pemerintah tidak memerintahkan kita untuk melakukan maksiat atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, maka kita wajib patuh kepada pemerintah. Virus corona itu nyata adanya, ya. Jadi jangan beranggapan bahwasannya virus corona tidak ada. Jangan, karena kalau kalian anda sekalian beranggapan demikian, maka khawatir nantinya kita menyepelekan. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak sampai terkena virus COVID-19 ini, yang keadaannya semakin hari semakin mencemaskan. Tapi tetap kita itu harus positive thinking dan berhusnudzon kepada Allah. Rasulullah bersabda, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Wa khoslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr, su'udzon billah wa su'udzon bi ibadillah. Ada dua perkara yang di atasnya tidak ada kebaikan yang melebihi dua kebaikan tersebut. Apa itu? Yakni berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah, dan berbaik sangka kepada hamba Allah. Kita harus berhusnudzon kepada Allah. Kita harus berhusnudzon kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Kita yakin bahwasannya selagi kita berusaha dan selalu berpikiran yang positif, insya Allah dengan usaha yang nyata kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Amin Allahumma amin. Sebaliknya, ada dua perkara yang tidak ada lebih buruk dari dua perkara tersebut. Apa? Su'udzon billah wa su'udzon bi ibadillah. Berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Contohnya seperti ini. Jangan-jangan nanti saya kena, ya. Jangan-jangan nanti kalau saya kumpul dengan itu nanti kena. Jangan, tidak perlu ada seperti itu. Tidak perlu ada pemikiran seperti itu. Ya, karena itu sama saja dengan suudzon. Tetaplah berhusnudzon dengan ikhtiar dan dengan usaha yang kita maksimalkan, insya Allah kita dijauhkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah
dimanapun Anda sekalian berada. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan kita dalam segala hal, dalam menyikapi kehidupan, terutama dalam urusan ibadah, ya, dan juga dalam menjaga kesehatan, agar supaya kita itu jasmaninya terjaga dan rohaninya juga terjaga, hubungan antar manusia terjaga, hubungan kita kepada Allah tetap terjaga. Pasti banyak hikmah seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah harus yakin bahwasannya setiap ujian yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, kepada suatu kaum, itu pasti banyak hikmah yang tergandung di baliknya. Dan tidaklah Allah itu menguji atau mencoba sebuah golongan atau perseorangan kecuali Allah akan mengangkat derajatnya golongan tersebut, orang tersebut, setelah lolos menghadapi ujian Allah. Jadi ibaratkan tangga, jika kita lari atau tidak mau naik, maka kapan kita yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Maka jadikan dalam diri kita prinsip bahwasannya setiap ujian yang kita terima dari Allah itu adalah rahmat Allah, yang ibaratnya seperti tangga. Jika kita mampu melalui satu tangga, maka derajat kita akan diangkat melebihi derajat kita sebelumnya. Dan itu kita perlu yakin dan kita tanamkan dalam hati kita, agar supaya kita selalu bersemangat dan bersabar menghadapi ujian dan cobaan, manakala cobaan dan ujian itu kita dapatkan, kita temui dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikisahkan bahwa wa ma ahabbal bala wa taladdud illa man arafal mubli. Apa kata beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Tidaklah seseorang tersebut mencintai atau suka diuji oleh Allah dan menganggap ujian itu sebagai nikmat yang terbesar dari Allah, kecuali orang tersebut benar-benar mengenal Allah, benar-benar mengenal siapa yang sedang mengujinya. Oleh karenanya pentingnya sabar dalam menghadapi ujian dan selalu berhusnudzon perlu kita tanamkan dalam hati kita, supaya kita menjadi hamba yang baik dan terjaga baik jasmani maupun rohani. Pemirsa yang dimanapun Anda berada yang kami hormati, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita berjumpa di pertemuan-pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.